Kepolisian sektor itu sedang jadi gunjingan hangat. Karena secara tak langsung menjadi faktor utama kemenangan Kundang dalam pemilihan ketua RW. Padahal si Kundang ini calon terjelek, memiliki kemungkinan kecil untuk menang. Si Kundang itu menjadi tersangka dalam pencurian sepeda motor. Dan memang benar dialah pelakunya. Saat pemeriksaan, polisi yang memeriksanya terpancing emosi. Lebamlah muka si Kundang. Nah, akibat muka yang lebam itulah si Kundang mendapatkan simpati dari para pemilih. Maka suara terbanyak pun didapatkan si Kundang dengan mudahnya. Masih dalam kasus yang sama, ketika diperoleh saksi yang baru, pihak kepolisian pun berniat meningkatkan kehati-hatian dalam proses tanya jawab yang akan dilaksanakan. Terlebih saat menerima surat panggilan, si saksi yang bernama Yayat itu sudah menunjukkan sikap kerasnya. Dia protes soal jadwal pemeriksaan yang ditentukan sepihak oleh polisi. Bagaimana kalau dia tak bisa datang pada waktunya karena ada urusan penting? Kan bisa dituduh mempersulit pemeriksaan. Padahal dia hanya saksi, bukan tersangka. Malahan dipersoalkan juga berapa uang yang bakal dia terima sebagai pengganti biaya transportasi. Karena pada saat menerima surat panggilan, Yayat sedang memutar lagu Padiangan Project. Maka diputuskanlah di atas meja pemeriksaan nantinya disimpan kaset-kaset pita Padiangan Project. Hasilnya positif. Pada saat yang dijadwalkan, Yayat menunjukkan rasa senangnya terpilih jadi saksi. Asyik ini untuk saya kan? Sebagai imbalan, kata Yayat percaya diri. Tidak tertutup kemungkinan, kata polisi yang memeriksa dengan ramahnya. Setelah pertanyaan pembuka seperti nama, alamat, pekerjaan, apakah saudara dalam keadaan sehat, siap memberi keterangan, hubungan dengan tersangka dan pertanyaan lainnya berjalan lancar, maka pemeriksa bertanya, bersediakah saudara menjawab 10 pertanyaan lagi? Sedikit sekali pertanyaannya. Saya siap menjawab pertanyaan lebih banyak lagi. Tapi, izinkanlah saya yang menentukan jumlah maksimal. 20 pertanyaan. Tidak lebih. Kata Yayat dengan nada tegas. Terima kasih. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kata pemeriksa. Itu pertanyaan yang ke-9. Bukankah saya sudah menjawab 8 pertanyaan? Yayat mengingatkan sambil memperlihatkan jari tangannya yang 8 dari 10 jarinya sudah dalam keadaan dilipat. Sudah menjawab 10 pertanyaan, kata pencatat yang kebetulan seorang polwan meralat dan membuat Yayat senang. Pertanyaan ke-11. Apa judul lagu pertama dari Said A pada album Padiangan Project Jilid 3? Tanya pemeriksa. Nasib anak kos. Jawab Yayat. Pertanyaan ke-12. Maaf. Tunggu dulu. Bukankah jawaban saya tidak jujur? Kok dibiarkan? Jawaban yang benar dan jujur adalah antrilah di loket yang merupakan parodi dari lagu I Can Love You Like That. Terima kasih. Pertanyaan ke-12. Apa judul lagu kedua Said A pada album Padiangan Project Jilid 3? Sabilulungan. Pertanyaan ke-13. Maaf. Tunggu dulu. Bukankah lagi-lagi saya menjawab tidak benar? Kok lagi-lagi dibiarkan? Jawaban yang benar sekaligus jujur adalah Widuri. Tetapi menggunakan melodi lagu Sabilulungan. Widuri adalah lagu jadul yang dipopulerkan oleh Bob Tutupoli. Ada film bioskopnya. Sabilulungan lebih jadul lagi. Tapi belum ada film bioskopnya. Terima kasih.
Pertanyaan ke-13. Apa judul lagu ketiga Said A pada album Padiangan Project Jilid 3? Tanya pemeriksa. Mencontek. Itu merupakan parodi dari lagu I'll Make Love to You. Jawab Yayat. Bukannya parodi dari lagu Back for Good. Pemeriksa bertanya karena tahu betul bahwa lagu Mencontek merupakan parodi dari lagu Back for Good. Nah itu pertanyaan yang ke-14. Kata Yayat dengan rasa kemenangan yang lalu mengajukan pertanyaan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tak ada pertanyaan mau minum kopi susu atau mau minum kopi hitam? Pemeriksa tidak menjawab. Yayat menunggu-nunggu jawaban. Pertanyaan pun diulang. Sehingga akhirnya pemeriksa berkata, "Ntar kalau saya bertanya demikian dihitung sebagai pertanyaan yang ke-15. Saya janji tidak akan menjadikannya sebagai pertanyaan yang ke-15. Kata Yayat. Baiklah. Anda mau kopi susu atau kopi hitam? Air putih saja. Biar tidak merepotkan. Kata Yayat. Benar air putih saja? Tanya pemeriksa. Benar. Dan itu pertanyaan yang ke-15. Kata Yayat menguji kesabaran pemeriksa. Dan kebetulan seseorang membawakan air mineral untuk Yayat, pemeriksa dan pencatat. Silakan diminum, kata pemeriksa. Terima kasih, kata Yayat yang lalu meminum air dan selanjutnya berkata, saya janji akan memberikan jawaban jujur benar dan singkat. Tidak akan lagi memberikan jawaban yang panjang-panjang ataupun yang lebar-lebar. Kenapa demikian? Karena tak lain dan tak bukan. Kalau jawabannya terlalu panjang kasihan pada ibu-ibu. Kalau jawabannya terlalu lebar kasihan pada bapak-bapak. Waduh, parah juga nih orang, kata pemeriksa dan juga kata pencatat tapi tak terdengar oleh Yayat karena baik pemeriksa maupun pencatat hanya berkata dalam hati masing-masing. Tambah lagi airnya, tanya pemeriksa dan pencatat berbarengan dan lalu berbarengan juga meletakkan jari tangan di depan bibir. Maksudnya mereka saling mengingatkan untuk jangan keceplosan bertanya. Sebab mereka sama-sama khawatir itu oleh Yayat dijadikan pertanyaan yang ke-16. Itu pertanyaan yang ke-16. Tapi karena diajukan oleh dua orang, maka itu juga sekaligus sebagai pertanyaan ke-17. Kata Yayat sambil terkekeh. Pertanyaan ke-18. Kepada siapa sepeda motor itu dijual? Pertanyaan ke-19 di mana alamat pembeli sepeda motor itu? Tanya pemeriksa sambil membereskan kaset-kaset Padiangan Project dan menyorongkannya ke dekat Yayat. Siap komandan. Kebetulan saya mencari info ke sana kemari setelah mendapatkan kepercayaan untuk dimintai keterangan. Dari mana komandan mendapatkan kaset-kaset ini? Dari toko. Saya membelinya pada saat kaset-kaset album ini keluar. Alat pemutarnya sudah rusak. Untung sekarang masih bisa dinikmati lewat YouTube. Oh ya, di sampul kaset jilid 3 yang tertulis bukan Said A tapi sisi ini. Iya tahu. Tapi apa relevansinya dengan kasus pencurian sepeda motor? Kata pemeriksa. Kalau tidak ada relevansinya, kenapa pertanyaan tadi didominasi judul-judul lagu dalam album ini? Untuk menciptakan suasana senyaman mungkin. Dan berhasil. Saya merasa nyaman dibuatnya. Kata Yayat sejujurnya dan lalu menyebutkan nama dan alamat pembeli sepeda motor. Dan pemeriksa pun menarik nafas lega. Sepanjang karirnya, dia sudah sering mengorek keterangan dari saksi. Baru sekali ini dia mendapatkan jawaban yang tidak berbelit-belit.
Yang berbelit-belit justru pertanyaan yang dia ajukan. Tetapi, itu bukan tanpa alasan. Dia melakukan itu semata-mata supaya saksi merasa nyaman. Untungnya berhasil.